bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan yang baru. Dan kami percaya bahwa kesempatan yang Tuhan berikan yaitu bagi setiap kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami mempersiapkan kehidupan kami Tuhan. Bahkan di bulan Natal ini Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi kami hidup mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi kami merenungkan firman Tuhan. Dan lebih dalam lagi kami semua menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami doa setiap kami yang hadir, yang datang, setiap kami semuanya Tuhan beri sukacita, beri damai sejahtera dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami doa Tuhan selama kami semuanya beribadah di Tiberias, kami setia, kami pasti diberkati. Di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami penuh kuasa. Kami menang atas yang jahat, kami menang atas sakit penyakit, kami menang atas segala kuasa-kuasa setan iblis. Dan kami percaya kami yang ada minyak anggur, kami tidak akan dirusakkan. Kami akan hidup berbahagia bersama keluarga besar kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Maka berkati Tuhan, tempat ini juga penuh kemuliaan Tuhan, juga jemaat Tuhan yang tersambung dalam live streaming semuanya diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Bahkan urapi lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga. Kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ada shalom. Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam live streaming. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menggantikan Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Ya, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah Preparation for Christmas, persiapan menyambut Natal. Ya, apa sih yang harus kita persiapkan Bapak Ibu? Kita tahu kita kemarin sudah merayakan Natal 9 Desember di GBK Bapak Ibu. Saudara melihat begitu luar biasa, masih banyak orang di luar sana yang mau masuk, ya, puluhan ribu orang yang mau masuk, ya, itu nggak bisa lagi saudara, sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya saudara, karena Tuhan Yesus ada di Tiberias, Tuhan Yesus sayang sama Tiberias, Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu saudara dan saya, katakan amin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar, kita buka firman-Nya, Yesaya 40 ayat 3-5. Saya baru pulang dari Makassar, dari Toraja, saudara, dari hari Selasa, baru semalam ya kami pulang bersama Pendeta Melvin Tuela, saudara, kita pelayanan di sana, ya begitu luar biasa jemaat di Toraja ya, terutama saya baru pertama kali Bapak Ibu yaitu ke Tanah Toraja, ya itu sangat, sangat luar biasa ya melihat jemaat-jemaat Tuhan, juga di sana kita ada baptisan selam, melakukan baptisan selam, juga ada Natal Bonerges, juga ada yaitu KKR Natal di Toraja, saudara, juga hari Jumatnya, Sabtunya kita Natal di Tiberias Makassar, saudara, begitu sangat luar biasa jemaat Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama Tiberias. Ya, kita percaya saudara dan saya, kita dipersiapkan di akhir zaman ini. Maka hiduplah yang sungguh-sungguh saudara. Ya, Natal bukan hanya bicara tentang celebration. Natal bukan bicara tentang yaitu pohon Natal atau saudara di rumah sudah persiapkan namanya kue-kue Natal atau baju baru ya. Tapi itu semua hanya tradisi. Bilang sama saya tradisi. 1, 2, 3, tradisi. Ya, yang terpenting apa yang saudara harus persiapkan? Kita baca. Yuk firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 3-5. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. Kita baca 3, 2, 1 ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit apa? Diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5 sama-sama. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Katakan amin. Firman Tuhan ini mengajar saudara bahwa ya tadi dikatakan ada suara ya yang berseru-seru persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Bicara padang gurun itu bicara tempat yang sangat
tidak terurus saudara, padang gurun, ya belantara. Ya, ini bicara apa sih saudara yang harus kita persiapkan? Coba slide selanjutnya. Ya, prepare our hearts, artinya apa? Persiapkan hati kita. Coba slide selanjutnya kita lihat. Ya, persiapkan, apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan hati kita. Bilang sama saya, persiapkan hati saya. Bilang kiri kanannya, persiapkan hatimu. Ada amin? Ya, bicara persiapkan hati kita. Menyambut Natal, ya. Artinya apa saudara? Bukan atribut saja, bukan ornamen saja. Tapi ini kita sedang menyambut, ya. Artinya apa? Kelahiran. Ada seseorang yang lahir, ya, namanya Yesus. Yang harus apa? Dipersiapkan dengan baik. Kayak Bapak Ibu menyambut, misalkan ada yaitu menunggu, ya, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan kelahiran, ya, seorang mungkin putri, putra yang saudara idam-idamkan, yang saudara inginkan, yang saudara sudah apa ya, sudah sangat nantikan, ya, saudara pasti akan apa? Pasti dengan sukacita, pasti dengan bersemangat, pasti saudara dengan excited untuk apa? Untuk mempersiapkan segala macam yang diperlukan untuk kelahiran sang putra atau putri. Betul apa betul? Ya, ini lebih Bapak Ibu. Ya, ini yang lahir, yang datang adalah seorang raja. Bayi kecil, namanya Yesus. Artinya persiapan kita nggak main-main. Ya, Tuhan nggak mau saudara saya hanya mempersiapkan yang tampak di luar saja, bagian luar saja. Tapi Tuhan mau yang lebih dalam lagi. Tuhan mau engkau dan aku mempersiapkan hati. Ingat pesan Natal kemarin di GBK tanggal 9. Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Kalau saudara ingat pesan Natal itu, jagalah hatimu. Ada amin. Ada amin. Ya, temanya kan kemarin Ibu Gembala sampaikan berjaga-jaga, waspada. Ya, karena firman Tuhan bilang, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar namanya apa? Namanya apa? Kehidupan. Kalau saudara mau melihat kehidupan yang jauh lebih baik lagi, maka dimulai dari hari ini. Persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan bagaimana sikap hati kita untuk menyambut Natal. Ada 3. Yang pertama, sikap hati untuk menyambut Natal adalah yang pertama, hati yang mudah bertobat. Bilang sama saya, hati yang mudah bertobat. Bilang sama saya mau mudah bertobat. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, kamu juga harus mudah bertobat. Amin. Saya doa hari ini yang mengeraskan hatinya. Ya, mungkin para suami, para istri, para anak-anak muda yang sedang mengeraskan hatinya. Ya, dengar firman gak mau, berubah, gak mau berubah. Saya gak tahu tahun ini Natal yang keberapa buat saudara. Tapi saudara renungkan, ya, sudah berapa lama saudara merayakan Natal, apa mau begini-begini saja? Apa nggak ada perubahan? Apa saudara nggak rindu? Apa saudara nggak bosan? Apa saudara nggak jenuh? Ya, artinya apa? Ditegur kesinggung. Dengar firman Tuhan yang keras kesinggung. Nggak mau itu pendetanya bahasa tentang tobat lagi, kudus lagi Pak. Saya mau bilang masih mending ditegur sama firman Tuhan. Ya, saudara mau ditegur sama apa? Geledek, sama petir, buar, gosong gitu. Ya, kan nggak mau. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Mendiang Pendeta Pariaji selalu bilang, jangan sampai terlambat. Selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup dalam pertobatan. Ya, doain para ibu, doain buat suamimu, jamah suami hati, Tuhan jamah hati suamiku, hati yang mudah bertobat. Ya, mungkin saya kemarin pelayanan di Toraja di Makassar, mereka rindu saudara. Mereka minta doa untuk apa? Mereka rindu agar keluarga mereka semuanya kenal Yesus. Agar mereka mau saudara, mereka terbeban. Enggak ada, rata-rata enggak ada yang minta berkat Natal. Saya sampai kaget loh, salut juga loh Bapak Ibu. Saya terharu juga. Ya, karena kalau bicara Natal, ya coba saya tanya sama saudara secara spontan ya. Kalau bicara Natal, apa yang ada di pikiran saudara?
secara spontan. 1, 2, 3. Natal. Sukacita. Oke, ada lagi? Hah? Jangan bengong. Ya, jangan bengong. Itu nggak bagus. Ya, apa? Natal. Spontan aja. Sukacita udah. Apa? Ke mall. Hah? Apa? Apa? Diselamatkan. Oke, apa lagi? Natal. Injil tadi Ibu, apa lagi? Natal. Kelahiran Yesus, ada lagi? Natal. Hah? Itu yang saya tunggu-tunggu, saudara. Itu jawaban jujur itu, ya kan? Kue. Ya, ada lagi Natal bicara apa? Tentang apa? Baju, Pak, baju baru. Ya. Bulu mata baru, Pak. Oh, haleluya, yang kelap-kelip bisa tutup buka, tutup buta otomatis Bapak Ibu. Kemarin Natal GBK, bagus-bagus. Ya, saya lihat ibu-ibu persiapan ke salon 4-5 jam Bapak Ibu. Menyambut Natal GBK. Pintu jam 3 baru dibuka, dia datang jam 12 Bapak Ibu. Di salon dari buka jam 10 mall dia udah tungguin saudara. Iya itu persiapan, Pak bulu mataku Pak, nanti kalau misalkan menyesuaikan suasana GBK Pak Pendeta, jadi kalau lighting itu nanti kelap-kelip, bulu mataku juga kelap-kelip Pak Pendeta. Luar biasa. Ini kuning, ini merah, ini hijau, antingnya kelap-kelip. Ya, nggak salah. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Masa iya kita luarannya selalu baru, Natal pakai baju baru, tas baru, jas baru saudara. Ya, enggak selalu hal-hal yang baru kok. Enggak ada amin. Enggak salah, memang enggak salah beli yang baru. Tapi enggak selalu melulu harus yang baru. Tapi yang Tuhan mau, Natal, hatimu hati yang baru. Aminnya susah banget di tempat ini. Haleluya. Saya mau bilang, di biar Natal 2023 kita persiapkan, kita pakai hati yang baru, yang mudah bertobat. Artinya apa? Dengar firman, langsung jadi pelaku firman. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan saudara tiap kali datang sini masuk kanan, keluar kiri, numpang lewat. Jangan. Tapi biar firman itu tangkap, renungkan, siang dan malam, dan lakukan. Ingat, Yesus kasih perumpamaan. Ada orang yang datang, dengar, dan melakukan. Dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika badai, banjir datang, kokoh. Tapi ada satu lagi orang yang datang, mendengarkan, gak melakukan. Tuhan bilang, wah ini orang sama kayak membangun rumah tanpa dasar. Ketika banjir datang, badai datang, hebatlah kerusakannya. Saya mau bilang orang yang datang dengar firman dan pulang melakukan ketika dia ada masalah, persoalan, ada pergumulan, dia tetap kokoh. Tapi orang yang cuma datang, dengar firman, masih takut, dia nggak melakukan firman. Ketika ada masalah datang, persoalan datang, dia takut, dia khawatir saudara. Dia gampang lemah, bahkan putus asa, bahkan apa? Nggak sedikit sampai ada yang mau bunuh diri. Karena cuma datang mendengarkan doang, tapi nggak melakukan. Makanya dibilang hebatlah kerusakannya. Makanya biar hari ini saudara dan saya, orang-orang yang datang ke tempat ini, mendengar dan juga mau melakukan firman Tuhan. Saudara orang-orang yang kuat untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Beri tepuk tangan luar biasa. Kita buka firmannya, Yeskel 36 ayat 26. Ya, hati yang mudah bertobat. Yeskel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang. Artinya bicara hati yang mudah bertobat. Apa sih Bapak Ibu? Artinya saudara dan saya jadi pelaku firman. Orang-orangnya apa? Taat. Bilang sama saya taat. 1, 2, 3 taat. Katakan amin. Jadi hati yang mudah bertobat itu yang mau taat. Ya, dengar firman Tuhan, jadi pelaku, taat. Ya, jangan takut sama manusia. Kebanyakan orang-orang hari ini takutnya sama manusia, takutlah akan Tuhan. Ada sepi amat ya. Masih di rumah kali di mana ya? Apa masih pada di GBK kali ketinggalan ya? Saya mau bilang saudara, ya Tuhan kasih hari ini ya hati yang baru. Untuk suamimu Bu, untuk istrimu Pak, untuk anak-anakmu Pak Bu, untuk keluargamu, untuk orang tuamu.
biar di Natal tahun 2003 ini saudara, kita sambut Natal di 2023 ini dengan apa? Dengan penuh sukacita, dengan hidup yang mau taat kepada Tuhan Yesus. Ya, slide selanjutnya lagi. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah bertobat. Bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup. Dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, berbalik kepada jalan benar dalam Kristus. Karena itu pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu menjadikan dia sebagai Raja yang berhak memerintah atas hidup kita. Lanjut lagi, kita lihat. Awal pertobatan pasti terasa berat dan sakit. Karena pada proses ini, semua kedagingan mulai dikikis. Percayalah, dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, kita akan mampu melewati proses tersebut dengan kemenangan. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat. Minggu depan, tanggal hari Jumat kalau nggak salah, 22, ada baptisan selam. Kasih tahu, ya, keluargamu, jangan tunda-tunda untuk bertobat, jangan tunda-tunda untuk terima Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup. Selagi masih ada kesempatan. Ada amin. Ya, minggu depan ada baptisan selam. Hari Jumat, ya, kalau nggak salah tanggal 22. Ya, kasih tahu ya sama keluargamu, teman-temanmu, saudaramu. Ya, Gereja Tiberias akan mengadakan baptisan selam. Ya, itu beberapa hari sebelum kita mau Natal itu saudara, tanggal 24, 25, ya ada baptisan selam dulu. Biar ya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seluruh keluarga kita, ya semuanya juga diselamatkan. Satu orang bertobat, seisi keluarga kita diselamatkan bagi kerajaan surga. Saya ingat saudara ada kesaksian, ada seorang pengusaha. Ya, pengusaha ini saudara, dia itu hutang ratusan juta dolar, tahun 98. Dan pengusaha ini saudara sudah hampir mau bunuh diri, hilang pengharapan. Karena hutangnya ratusan juta dolar tahun 98. Akhirnya saudara dia punya namanya guru spiritual. Ya, guru spiritualnya berkata sama dia, ini nggak ada yang bisa nolong kamu lagi. Yang bisa nolong kamu cuma Tuhan. Tapi bingung Tuhan yang mana? Tuhan yang agama A, agama B, agama C. Akhirnya sekretarisnya kasih buletin Tiberias. Pak, nih Pak, saya ibadah di sini. Nih Pak, ada ibadah di Balai Sarbini yang layanin pendeta Dr. Yesaya Pariaji ke Balai Sidang. Bapak datang ke sini, dipakai Tuhan, banyak nubuatin orang. Akhirnya dia datang saudara, oh berarti Tuhannya orang Kristen. Dia datang saudara ke Sarbini, ketemu Pak Pariaji. Ya, kenapa? Ya Pak, saya hutang ratusan juta dolar Pak. Ya, wah udah nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin. Wah, semakin dibilang nggak mungkin, Pak Pariaji makin nanya, ya you minta apa? You minta dipending berapa lama? Ya, mungkin Bapak ini bingung saudara. Ya, Bapak ini udah hutang ratusan juta dolar, tapi kok ditanya minta dipending berapa lama? Ini mah sama aja beban hidup ditambah lagi Pak. Mestinya ditanya, you minta uang berapa? Nah, lebih enak kan? Lebih enak. You minta lunasnya kapan? Nah, lebih enak kan? Tapi kan mendiang pendeta Pariaji ya punya iman yang luar biasa. Ya, ditanya, you minta dipending berapa lama? Udah nggak mungkin Pak, nggak mungkin bisa. Oh makin Pak Pariaji tanya, you minta dipending berapa lama? Pak Pariaji imannya kan ngotot Bapak Ibu. Ya, punya iman yang luar biasa, iman yang besar. Akhirnya ya udah Pak, 3 tahun. Ya, you doa, karena besok mau ketemu banker-banker dunia di Singapura. You sebelum ketemu banker-banker dunia, you urapi. You tabok meja meeting you. Pak Pariaji kan doanya profetik, tabok meja meeting. Ya, orang mungkin mikir, ih tabok mah tabok pipi Pak. Mana ada tabok meja. Ya itu tapi digenapi saudara. Ya perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Hanya bisa kita dengar di Gereja Tiberias saudara. Iya, perkataan yang dahsyat dari Bapak Ibu Gembala Sidang. Ya, selalu memperkatakan hal-hal yang luar biasa. Ibu Gembala selalu bilang, buat orang-orang yang sakit, ya yang ada benjolan. Ibu Gembala selalu bilang, ya mengecil, kempes, sembuh, hilang. Mujizat terjadi. Sudah berapa banyak saudara. Ya, bahkan kemarin juga di Makassar kesaksian juga ada seorang bapak itu dibuatin sama Bapak Ibu Gembala saudara. Dia punya, waduh besar benjolan saudara. Ya, dibilang mengecil, kempes, hilang sembuh Bapak Ibu. Ya, seorang bapak di Makassar. Ya, dia pengerja juga, pelayan juga Tuhan. Akhirnya bapak kasih 1 pot, you tabok meja meeting, you doain. Akhirnya dia ke Singapura didoain saudara, banker-banker masuk, banker-banker dunia, ya kan. Dia udah agak sedikit takut juga. Ya, aduh gimana ini ya kan. Tapi dia udah berdoa sesuai dengan artinya apa saudara? Ada hati yang mau bertobat di situ.
Ada ketaatan. Dia tahu dia udah gak bisa ngapa-ngapain, pilihannya dia harus taat. Taat sama siapa? Bukan hanya perkataan manusia, tapi dia mau taat kepada kehendak Bapa di sorga. Ya, orang yang taat akan melihat mujizat yang besar. Akhirnya saudara banker dunia masuk. Dan banker, ada 2 orang banker berkata, apa yang saya bisa bantu buat Bapak? Bayangin, kaget saudara. Ya, Bapak minta dipending berapa lama? Kaget saudara, perkataannya percis. Bapak minta dipending berapa lama? Akhirnya dia langsung ngomong, 3 tahun. Dan dalam waktu 3 tahun, hutangnya lunas terbayar. Ajaib. Dan bukan hanya itu saja, dia punya usaha kilang minyak di Azerbaijan. Saudara tahu Azerbaijan? Dekat MKG. Ya. Apa saudara Azerbaijan? Tahu? Ya. Punya kilang minyak. Mau diambil sama mafia di sana. Dia telepon Pak Paryaji kirim minyak urapan. Ini yang botol-botol besar seperti ini. Pak Paryaji punya. Kalau you kalah, saya ke sana. Saya datang langsung. Saya tiket sendiri, biaya sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Kalau sampai you kalah, you kiterin itu kilang minyak. Saking besarnya pakai mobil jeep, dikiterin saudara. Besoknya lawyernya telepon, Pak kita menang di pengadilan. Mujizat terjadi. Bukan hanya itu aja, yang ketiga, dia punya usaha mutiara kecil-kecil. Harganya $10. $10, $10, kecil-kecil. Minta didoain, kasih minyak, diurapin usaha mutiaranya itu saudara. Jadi besar-besar $200 harganya saudara. Tepuk tangannya kok lemes amat. Kayak gak mau menyambut Natal ya. Saya mau bilang hari ini, ayo ketika engkau punya hati yang mudah bertobat, taat, engkau akan melihat mujizat yang besar akan diberikan dalam hidupmu. Beri tepuk tangan Yesus. Yang kedua apa? Hati yang mudah atau hati yang mengampuni. Oh masih banyak, Natalan sih Natalan, pakai baju, pakai tas, keren tampak luarnya, tapi hatinya rapuh. Dalamnya penuh dengan apa? Ya sakit hati, kepahitan, dendam, kekecewaan, baperan. Masih banyak orang Kristen baperan, nggak diucapin selamat Natal aja. Gue nggak mau lagi sama dia, gitu saudara. Iya, jangan deh, jangan, stop. Bilang kiri kanannya, stop. Bilang kiri kanannya, stop. Jangan dilanjutin lagi, kau mencuri hatiku. Ya, jadi saya mau bilang saudara, hati yang mengampuni. Kita buka Matius 5 ayat 23 sampai 25. Jadi Natal, menyambut Natal kita harus mau apa? Mau mengampuni. Ya, kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah lanjut lagi 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Lanjut lagi ya, Matius 6, 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan. Oke, ayat 15 sama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, katakan amin. Tuh, orang yang suka nyimpen-nyimpen kesalahan orang. Orang yang masih nginget-nginget kesalahan suami. Ya, kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan anak-anak. Padahal apa? Kita ini orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang sudah diampuni oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita ini udah diampuni. Itu terus haknya kita apa nggak bisa ngampuni orang. Pak saya nggak bisa ngampuni Pak, sampai mati Pak saya nggak bisa. Udah mati duluan. Terlambat, nah, mau gimana coba? Mau gimana? Ya hari ini ayo Bapak Ibu ampuni. Ya ampuni. Ya kita ini, Yesus ingat Yesus seberat apapun perlakuan yang sudah dilakukan kepada Yesus terhadap Yesus. Yesus mengampuni, ya Bapa ampunilah mereka. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ampunilah mereka, Yesus aja gitu. Ya, Yesus mengampuni saudara. Jadi kita harus juga apa? Kita teladannya kita siapa sih? Teladannya kita siapa sih? Mentornya kita siapa? Yesus. Jadi kita harus ikutin, harus mau.
Nah itu makanya butuh hati yang mudah bertobat, hati yang taat. Jangan lagi ikutin sesuai dengan kemauan kita lagi, sesuai dengan keinginan kita. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Lanjut lagi, kita lihat. Apa sih yang saya pelajari? Mengampuni. Coba kita lihat. Mengampuni berarti mengakui dan tidak ada penyangkalan sakit hati yang kita alami. Nah itu mengampuni. Terus apa lagi? Menjaga mata tetap terbuka, bersikap jujur dan bergerak maju. Jangan ingat-ingat yang lalu lagi. Fokus ke depan. Yang lalu sudah berlalu. Ingat Tuhan sudah sediakan di depan yang terbaik masa depan untuk saudara dan saya. Menunjukkan kemurahan hati kita, karena kemurahan hati adalah buah dari pengampunan, murah hati. Ya, jadi untuk saudara dan saya mau mengampuni orang, kita harus apa? Bermurah hati. Ya, tidak mengingat-ingat kesalahan dan yang pernah dibuat, yang artinya mengubur dan tidak menggalinya lagi. Ya, dan yang terakhir, mengampuni adalah sebuah sikap hati dan pilihan yang keluar dari dalam diri Anda, bukan dari orang lain. Nggak perlu orang-orang lain maksa saudara untuk ngampuni. Mestinya nggak perlu nih pendeta teriak-teriak begini, ampuni, nggak perlu. Tapi kesadaran, ada satu kerinduan. Kalau Bapak Ibu mau sukses, mau jadi orang hebat, mau maju, mau diberkatin, harus ada kesadaran pasti. Oh saya mau berjuang, saya mau berusaha. Misalkan bisnis gagal, bangkit lagi. Itu orang-orang yang punya mental pemenang. Ada amin. Sama kalau hari ini engkau mau hidupnya damai, hidupnya dipulihkan Tuhan. Hidupnya, ingat Bapak Ibu, orang yang gak mau mengampuni, coba deh boleh cek, hidupnya sakit-sakitan. Coba boleh cek. Ujung-ujungnya mohon maaf ya, kanker. Jangan sampai tunggu udah di ICCU, di HCU, udah begini, baru panggil pendeta. Shalom Pak Pendeta, tolong saya. Saya ketemu jemaat saudara. Jemaat ini dia punya saudara, saya dikenalin dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, Shalom. Oh Pak Pendeta ya, Pak Pendeta saya Pak, saya ini Pak, udah terlalu kaya. Saya udah kaya Pak. Ya, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak ikut Tuhan aja, saya udah kaya raya. Dia ngomong gitu sama saya saudara. Saya sebagai manusia, Tuhan kesel, agak sedikit kesel juga saudara. Wah ini orang sombong sekali. Saya udah kaya Pak Pendeta, nggak perlu Tuhan. Saudara tahu, 3 bulan kemudian, saudaranya telepon saya, Pak Pendeta tolong doain. Om saya, saudara saya, masuk ICCU. Tiba-tiba jatuh, koma. Dipanggil saya di situ. Udah, saya lihat. Pengen saya bisikin di telinganya. Om, masih sombong Om? Kaya, makan nih kaya. Sri kaya Om, ada Om? Mohon maaf ya, jangan sombong. Hari ini apa yang kita punya, apa yang kita milikin, itu titipan. Kiri kanannya bilang, kasih tahu dulu, ingetin, biar gak sombong. Bilang titipan. Bilang, nggak mau bilang, jangan sombong, bilang. Mau Tuhan yang ngomong sama saudara, mendingan kan pendeta yang ngasih tahu. Iya, jangan sombong Pak, Bu, jam tangan yang kau punya, Mercy, Lexus yang kau pakai, jangan sombong. Jangan, itu titipan, bisa diambil kapan aja. Kalau titipan tuh bisa diambil kapan? Jangan ngerasa ini, tubuh sehat Pak, aku nge-gym, aku fitness, aku zumba Pak tiap hari Pak. Aku jaga pilates Pak, mau pilates kan, mau fitness kek. Saya mau bilang itu milik Tuhan. Titipan. Tugas saudara dan saya mengelola. Kita dikasih hari ini kesehatan. Untuk apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini ketika engkau jaga hati kita akan melihat kehidupan yang selanjutnya saudara. Kehidupan yang akan lebih baik lagi. Engkau sehat sempurna, tidak sakit-sakitan. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk pemusik, worship leader maju ke depan. Yang ketiga, ya tadi yang pertama apa saudara? Hati yang kita persiapkan untuk menyambut Natal. Hati yang mudah bertobat. Yang kedua, hati yang dan yang ketiga, hati yang memuliakan Allah. Kita buka Ibrani 13. Ayat 15. Yuk pemusik, worship leader mau ke depan. Ibrani 13 ayat 15. Yuk.
kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Pakai bibir kita untuk memuliakan Allah. Ucapkan berkat. Jangan suka gosip. Jangan suka ngomongin orang. Apalagi hamba Tuhan. Jangan pernah diomong-omongin. Gak ada amin nih. Ya. Apa udah mau pulang apa gimana saudara? Ingat kue nastar ya di rumah ya. Saya mau bilang, jaga. Makanya gereja Tiberias, Gembala Sidang selalu katakan, jaga ucapan kita Bapak Ibu. Jaga perkataan kita. Ini perkataan kita ini bisa bunuh orang loh. Bukan pakai senjata. Mulut kita ini hati-hati loh. Kita bisa bunuh karir orang, kita bisa bunuh masa depan orang dengan perkataan kita kalau kita nggak jaga. Maka ayo pakai mulut kita ini untuk mempermuliakan Tuhan, mengucap syukur. Ya, coba kita buka Mazmur 118 ayat 1. Kita baca ya, Mazmur 118 ayat 1. 3, 2, 1 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jangan komplain terus. Jangan sungut-sungut. Jangan kayak bangsa Israel. Udah ditolong tuh. Saudara semua di tempat ini pernah ditolong Tuhan, angkat tangan. Yang gak angkat tangan, ora urus. Susah amat saudara. Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, pernah ditolong Tuhan, angkat tangan. Tunggu, jangan cepet-cepet diturunin, angkat dulu. Mau difoto sama malaikat. Tunggu, angkat tangan dulu. Oke, tahan. Oke, malaikat 1, 2, 3, cekrek. Nah, berarti saudara semua yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara wajib mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ucap syukur. Hari ini ada masalah, persoalan, jangan sungut-sungut. Kemarin banyak, nggak bisa masuk Natalan Tiberias. Kurang gede stadionnya, kurang gede gimana itu udah gede. Mau gede gimana? Mau disambungin stadion yang lain. Ya, banyak yang ngedumel, yang ngoteh gimana sih gereja Tiberias. Kalau kita cuma hanya bisa sungut-sungut, komplain, nggak ada manfaatnya. Halo, mendingan kita ucap berkat, doain. Agar tahun depan Natalnya lebih meriah lagi. Agar tahun depan kapasitasnya lebih banyak lagi. Mungkin di sekitaran luarnya bisa pakai layar. Doain. Gak ada yang mustahil. Ya, kemarin waktu konferensi pers, Ibu Gembala sebelum mulai itu Natal mengatakan sudah Natal yang ke-21 kali. Gereja Tiberias di GBK 21 kali. Dan untuk tahun 2024 sudah pengajuan untuk tanggalnya. Bayangin, Ibu Gembala sudah mempersiapkan untuk Natal yang tahun depan. Ayo, hari ini kita juga persiapkan. Jangan cuma Natal dong lihat kembang api. Piu, piu. Iya, Natalan kemarin, Natalan lilin Natal kemarin di depan saudara. Ya, waduh udah husuk ya. Sebelah saya pendeta Melvin, pendeta Cio, sebelah kiri pendeta siapa? David Sumual. Oh, saya di tengah-tengah kejepit, saudara. Ya kan, di depan ya, nyalain Natal. Nangis Bapak Ibu. Nangis. Begitu lihat jemaat, jemaat di depan ngeliatin saya nangis. Saya malu juga saudara, Tuhan Yesus. Ya. Semua pada pakai video. Kita udah gak sempat lagi video-video, udah momennya udah merasakan, waduh Tuhan Yesus baik banget. Ya, seperti mendiang pendeta Pariaji katakan, lautan manusia berjubahkan kekudusan. Itu digenapi saudara. Makanya Ibu Gembala selalu katakan, Natal Tiberias itu agendanya tunggal cuma satu. Itu acaranya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkenan atas Tiberias. Tuhan Yesus ada di Tiberias. Tuhan Yesus sayang sama Tiberias. Selanjutnya, ucapan syukur adalah sebuah kata benda abstrak yang secara garis besar memiliki makna ada 3. Grateful, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saudara selalu bersyukur, artinya saudara selalu orang-orang yang berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, pleasing, artinya menyenangkan Tuhan. Kalau saudara terus bersyukur, saudara orang-orang yang selalu menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, mindful of benefit. Sadar akan kebaikan, hadiah, atau pertolongan. Jadi kalau saudara terus bersyukur, saudara akan semakin sadar kebaikan Tuhan itu, hadiah, pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidupmu. Inilah sikap hati yang harus dikembangkan dalam hidup orang percaya. Khususnya
dalam menyambut Natal. Lanjut lagi. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan yang harus ditaati. Orang yang mampu mengucap syukur di segala keadaan menandakan ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyetujui apapun yang Tuhan rancangkan. Mudah bagi Tuhan memberkati kita, tapi lebih penting bagi Tuhan memurnikan kualitas hidup kita. Termasuk dalam hal mengucap syukur. Bilang sama saya, aku mau mengucap syukur. Bilang, aku mau mengucap syukur. Selama aku hidup, aku mau terus bersyukur. Sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kesimpulan, mari kita menyambut Natal dengan sikap hati yang mudah bertobat, sikap hati yang mengampuni, dan sikap hati yang mempermuliakan Allah. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak memandang harta, tetapi Tuhan mencari hati kita. Persiapkan hatimu. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri.